Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-alim al-fadil ad-daqiq muhaqqiq sahih wahdal kitab asy-syekh al-imam hujjatul islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah anhuma wa anna wa zadanallah biharul umum wa zadanallah biharul ulum wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirati amin. Hadirin pemirsa rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pada sesi kali ini saya akan mengajak kita semuanya untuk mengaji satu kitab yang ditulis oleh seorang tokoh Islam terkenal, Hujjatul Islam, itu Al-Imam Al-Ghazali. Termasuk beliau adalah termasuk sufi besar, termasuk juga filosof, termasuk juga ahli fikih. Pemikiran-pemikirannya luar biasa. Ini merupakan salah satu rujukan tasawuf, madhab atau aswaja ahli sunnah wal jamaah. Ini salah satu cirinya. Aswaja ahli sunnah wal jamaah mengikuti ajaran tasawufnya Al-Ghazali. Kali ini saya akan kita akan sama-sama mengikuti bacaan kitab Minhajul Abidin. Dari permulaan pembahasan sebagai konten daripada Minhajul Abidin dalam mukadimah akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwalama yunabbahul abdu lil ibadah wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatratin samawiyatin minallahi wa taufiqin khalisin ilahiyin. Pertama kali yang diperingatkan, yang harus diingat, yang jadi peringatan oleh seorang hamba untuk menjalankan proses peribadatannya, penghambaannya, dan untuk memurnikan suluknya, melangkahi jalannya kemana? Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bi khatratin samawiyatin, adanya khatrah samawiyah, adanya siratan-siratan khatir samawi dari langit. Dari mana? Minallahi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting membangun kesadaran untuk melangkah kepada Allah. Itu ada gerak dalam batin, itu adalah gerak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya jalan menuju Allah itu milik Allah, dan yang akan menggerakkan hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada pemaknaan dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Makanya sebagian sufi mengartikan ketika kita mampu merasakan, mampu bisa beribadah, ada kekuatan menjalankan ibadah, itu kekuatannya bukan kekuatan punya ini, punya diri sendiri. Itu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mampu melihat itu adalah ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah. Makanya kita dapat satu pelajaran. Bagaimana ketika kita menjalankan suluk kita, peribadatan kita, bahwa ini yang mengalir adalah semuanya potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak jauh-jauh. Gimana kita bisa melihat Allah? Mulailah kesadaran dari diri ini. Jalan itu milik Allah, dan jalan itu tujuannya kepada Allah. Yang menggerakkan untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dibangun. Makanya di sini ada namanya bi khatratin samawiyatin minallah wa taufiqin, dan adanya taufik, adanya pertolongan. Dari mana? Taufiqin khasin ilahiyin, adanya pertolongan yang istimewa, yang khusus, yang bersifat ilahi. Itu yang dimaksud wa huwa al ma'na bi qauli subhanahu wa ta'ala afaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbih. Afaman syaraha anatah utawi wong syaraha kang wis jembaraken sapa Allah sadrahu ing dadane wong lil islam maring Islam. Seseorang yang ketika Allah itu lapangkan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka orang itu berada di atas nur dari Rabbnya.
Itu hidayah. Wa asyara ilai sahibu syar'i sallallahu wasallamu alaihi faqal inna nura idza dakhalal qalba infasaha wan syaraha. Kata baginda Rasul bahwa cahaya itu ketika masuk ke hati seorang hamba maka infasaha wan syaraha akan tertebar. Hati itu akan tertebar, bercahaya. Fakilah kemudian dikatakan, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha. Ya Rasul, apakah ada tanda-tanda yang bisa dikenali? Faqala. Nabi menjawab, at-tajafi andaril ghurur, mulai memisah, menjauhi andaril ghurur, dari wilayah-wilayah bujukan, wilayah-wilayah tipuan. Wal inabatu ila daril khulud, kembali ila daril khulud. Kemana? Kepada wilayah yang abadi, yang kekal, yaitu akhirat. Jadi tandanya kata baginda Rasul, tanda-tanda cahaya itu yang masuk dalam hati, mulai seorang hamba itu akan mulai mengurangi keterikatannya terhadap dunia dan mulai membangun kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah, ketika dibahas tentang bab taubat bandingan, ada taubat, ada inabah, ada perbedaan. Kata taubat itu diartikan kembali. Inabah juga kembali. Taubat kembali daripada pengingkaran atau penyimpangan atau ketidaktaatan menuju kepada ketaatan. Itu namanya taubat. Kalau inabah, kembali dari makhluk kepada Allah. Nah, ini inabah. Jadi lebih intens lagi inabah dibanding daripada taubat. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulil maut. Nah, kata baginda Rasul, tanda-tanda yang kedua itu mempersiapkan diri untuk kematian sebelum datangnya mati. Sebelum datangnya kematian. Itu yang digambarkan tanda-tandanya cahaya yang sudah tersebar masuk dalam hati seorang hamba. Membangkitkan. Itu kaitannya dengan bahwa jalan mulai terbangun, kesadaran mulai terbangun pada seorang hamba. Fa idza khutira bi qalbil 'abdi awala kulli syai'in, maka ketika dalam hati seorang hamba terdetak, di permulaan segala terdetak apa? Anni ajiduni muna'aman bidrubin minan ni'am alayya. Ketika dalam diri itu, dalam hati terdetak bahwa aku menemukan bahwa aku ini, diri ini mendapatkan anugerah kenikmatan dengan bermacam-macam nikmat kepada diriku. Ketika muncul seperti ini, contohnya kal hayati, seperti kehidupan, wal kudrati wal akli wan nutki, punya kekuatan, akal, bisa berbicara secara logis, dan wasail ma'ani asyarifah, dan banyak lagi makna-makna yang mulia. Ma'ama yang syarifu ani min durubil madari wal afat, disertai juga hal-hal yang terjadi terhindarkan dari diriku, hal-hal yang membahayakan diriku. Wa inna li hadhihi ni'ami mun'iman yutalibuni bisyukrihi wa khidmatihi, dan sadar ditemukan juga bahwa dengan kenikmatan ini yang ada dalam diri ini pasti ada yang menganugerahkannya dan memerintahkan, menuntut kepada diriku untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nah, ini salah satu misal yang terjadi dalam diri kesadaran seperti ini. Fa in ghafaltu an dzalika fayuzilu anni nikmatahu. Sehingga kalau aku ini lalai untuk mensyukurinya, maka nikmat itu akan hilang dari diriku. Wa yudhiquni ba'sahu wa niqamatahu, dan aku akan merasakan apa yang menjadi ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan sadar juga waqad ba'atha ilayya rasulan ayyadahu bil mu'jizati al-khariqati lil 'adati al-kharijah an maqduril bashar. Dan juga menyadari dalam dirinya itu bahwa pada dirinya diutus, bahwa dirinya mengakui ada seorang utusan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang diberikan mukjizat yang luar biasa, yang tidak sama dengan kebiasaan orang-orang biasa.
Dan juga muncul ditemukan wa akhbaroni bi anna li rabban jalla dzikruhu qadiran aliman hayyan muridan mutakaliman. Dan sudah muncul juga anugerah yang tadi bahwa dalam dirinya sadar bahwa dirinya memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang agung. Disebutkannya sangat agung. Maha kuasa, maha mengetahui, maha hidup, maha menghendaki, dan senantiasa berkalam, berbicara. Terus waya'muru wayanha, Tuhan yang memberikan perintah, wayanha, dan memberikan larangan. Qadiron ala ayyu aqiba in asabtuhu. Dan Tuhan yang mampu akan mengadab, akan memberikan iqab, sanksi kepada diriku ketika aku berbuat durhaka. Wa yuthibu in ata'tuhu, dan Tuhan yang akan memberikan balasan pahala jika aku bertaat kepadanya. Aliman bi asrori, Tuhan yang senantiasa mengetahui rahasia-rahasiaku. Wa mayakhtaliju fi afkari, apa yang bergerak, apa yang berdetik di dalam pikiran-pikiranku. Wa qad wa'ada wa wa'ada, dan telah memberikan janji dan memberikan ancaman. Wa amara bil tizami, dan menetapkan, memerintahkan untuk menetapi qawanin asy-syar'i, aturan-aturan syariat. Nah, fayaqa'u fi qalbihi annahu mumkinun, sehingga terjadilah, datang dalam hatinya, annahu mumkinun, wah itu mungkin. Kenapa? Idla istihalata lidzalika fil aqli bi awalil badiha fayakhafu ala nafsi inda dzalik wa yafza'u fa hadha kharitul fajah. Nah, ini merupakan yang namanya inspirasi yang terjadi seperti ini, khotir yang seperti ini, yang pada akhirnya menjadikan dirinya itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga fahada khatirul faja'i, ini namanya khatir yang menakut, yang mengingatkan hamba untuk apa? Senantiasa mengingatkan hamba wa yulzimuhu al-hujjah, dan menetapkan dirinya untuk berhujjah. Kemudian fahadhihi awalu aqabatin wa yuz'ijuhu ila nadhari wal istidlal. Dengan ada khotir yang dirinya jadi takut, ya, kemudian menggerakkan dirinya untuk mengangan-angan dan menggali dalil. Fayahtaju al-abdu indalika, maka kemudian bergeraklah seorang hamba ketika terjadi seperti itu. Wa yaqlaqu wa yanzuru fi tarakil khalas wa husulil aman, kemudian bergerak, ya, melakukan perhatian di dalam jalan yang bersih, yang ikhlas. Untuk apa? Wa husul aman, dan mencari keamanan untuk dirinya. Mimma waqa'a fil qalbi, dari apa yang terjadi di dalam hatinya. Ausami abiduri, bagaimana didengar supaya jangan berbahaya, cari yang baik. Apa yang datang ke hati, cari yang baik. Falam yajid fi sabilan siwan nadhar bi aqlihi, sehingga dia tidak menemukan jalan kecuali dia harus melakukan perenungan, melakukan nadhar, perhatian, memikir dengan akalnya. Untuk apa? Fid dalaili wal istidlal, di dalam menemukan dalil-dalil, menemukan pembimbingnya, dan mencari pembimbing, mencari dalil. Dengan apa? Bison'ati ala soni, melakukan, dijadikan ciptaan-ciptaan ini untuk dijadikan bimbingan, bertafakur untuk menemukan sang soni, siapa penciptanya. Untuk apa? Liyahsulalahu ilmul yakin, di mana tujuannya untuk bisa menghasilkan, mendapatkan ilmu yang yakin. Yakin dengan apa? Bima huwa maghibun, ketika mampu menjadikan sesuatu yang eksis, yang ada di sekelilingnya, dijadikan istidlal, dijadikan pembimbing untuk bisa mengantarkan dirinya menemukan siapa dia yang gaib tersebut. Wa ya'lamu anna lahu rabban kalafahu wa amarahu wa nahu, dan sehingga dia tahu, dia sadar bahwa dirinya memiliki Tuhan yang memberikan taklid, memberikan perintah, dan memberikan larangan. Nah, semua itu adalah fahadhihi awalu aqabatin. Itulah mujahadah pertama, pelajarannya.
ketika kita mau mujahadah, bangun dulu. Kesadaran-kesadaran yang menggerakkan akal kita. Akal ini akan melakukan perenungan dari apa? Inspirasi yang muncul dalam hati kita. Nah, nanti dari situ akan muncul pengetahuan. Oleh karena itulah, dari namanya pengetahuan, di sini kita simpulkan merupakan awal daripada kita untuk melakukan mujahadah. Baru nanti proses berikutnya kita bertobat dan seterusnya. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca, satu bagian ini akan mengantarkan kita untuk membangun kesadaran kita bahwa diri kita ini adalah suluk menuju Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh lepas daripada ilmu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Sesi berikutnya kita akan lanjutkan pada pembacaan kitab Minhajul Abidin ini. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan istiqomah sehingga bisa menghatamkan. Dengan harapan kita mendapatkan sirnya. Inilah cara-cara yang dilakukan para ulama-ulama salafus soleh. Salah satu cara kita menata adab bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.